warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari Batubara. Saya dari jurusan sejarah ingin menjelaskan tentang analisis geografis dan demografis di benua Afrika. Yang pertama-tama kita akan membahas gambaran umum tentang alam di Afrika. Nah, Afrika memiliki gambaran umum yang dipenuhi dengan potensi besar. Benua ini kaya akan sumber daya alam seperti memiliki logam, kekayaan ekonomi yang signifikan. Afrika dikenal sebagai salah satu benua teratas di dunia dalam hal kekayaan sumber daya alam yang mencakup minyak, gas, logam, mineral langka, dan potensi yang besar dalam sektor pertanian dan kekayaan. Keberagaman sumber daya alam ini membuat benua Afrika sangat menarik bagi investor, terutama yaitu internasional, termasuk dari Tiongkok yang kini merupakan mitra dagang dan investor di Afrika. Nah, negara-negara di Afrika yang kaya akan minyak, gas, dan mineral menjadikannya pusat penting untuk pemasukan energi di dunia. Contoh nyatanya seperti Nigeria, Angola, dan Republik Demokrasi Kongo. Menunjukkan bagaimana kekayaan alam dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan utama. Namun, Agnes Clara Andika juga menggarisbawahi adanya ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam ini, di mana keuntungan yang signifikan seringkali dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing yang masuk, tetapi tidak melibatkan orang-orang lokal di sana, yang sehingga adanya ketimpangan, ketidakadilan, serta tidak digunakan tenaga-tenaga kerja yang ada di masyarakat Afrika. Nah, setelah itu, wilayah ini di Afrika Selatan didominasi oleh daratan tinggi serta pantai yang luas. Salah satu pelabuhan utama yaitu Walvis Bay di Nambia. Nambia berfungsi sebagai pintu masuk perdagangan penting bagi negara-negara yang berkunjung seperti Zambia, Botswana, dan Republik Demokrasi Kongo. Situasi ini memberikan Nambia peran krusial dalam jaringan ekonomi di kawasan tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas gambaran umum pola kehidupan masyarakat di Afrika. Afrika Selatan dapat dijelaskan bahwa Afrika Selatan ini mencerminkan pola hidup yang demokratif, partisipatif, serta memprioritaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pemerintah mereka sejak Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996. Nah, jikalau dalam aspek politik Afrika Utara pada masa itu berada dalam pengaruh gagasan Romawi, tetapi Afrika Utara sudah mulai berevolusi dan mengubah akan hal itu. Setelah kedatangan Islam, masyarakat di Afrika Utara mulai beralih menjadi masyarakat yang lebih teratur dan beradab. Mereka tidak lagi terpisah dalam suku, melainkan bersatu di bawah pemerintahan Islam yang terpusat. Kota Kairawan yang didirikan oleh Kuwa Ibni Nafi menjadi pusat pemerintahan pendidikan yang penting. Nah, jadi Afrika Utara sama Afrika Selatan ini sudah mulai bersatu dan tidak membeda-bedakan. Sudah mulai kompak serta membangun negara yang lebih bagus lagi dan memanfaatkan alam yang ada di Afrika. Nah, realita geografis dan rasialnya yaitu keadaan geografis Afrika. Kita akan membahas realitas geografis dan rasialnya. Nah, yang pertama yaitu keadaan geografis dari Afrika. Tentu kita tahu bahwa kekayaan di Afrika ini sangatlah pesat dan signifikan. Dari segi geografi, Afrika merupakan benua terbesar kedua dengan luas hampir 30 km. Benua ini menjangkau Laut Tengah di utara hingga Samudra Hindia di timur dan Samudra Atlantik di barat. Posisi benua ini yang dilalui oleh garis khatulistiwa berakibat pada mayoritas wilayahnya memiliki iklim tropis yang sangat hangat yang mengakibatkan banyaknya kekayaan alam, dan ini gara-gara ini jadi terdapat perbedaan besar antara bagian utara dan selatan. Afrika menunjukkan keberagaman demografis
yang kompleks terdiri dari gurun besar, daratan tinggi, lembah yang luas, savana, dan hutan-hutanan tropis. Di Afrika Utara terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di dunia. Teman-teman tahu nggak, Gunung Sahara ini sangatlah luas, sudah terkenal juga di dunia ya. Nah, berfungsi sebagai penghalang alami yang memisahkan dunia Arab dari sub-Sahara. Di bagian tengah serta barat dapat ditemukan hutan-hutan tropis. Nah, sebaliknya, daerah yang gurun yang padang savana dihuni oleh komunitas homoderen dan semi-modern yang bergantung pada penggembalaan serta berburu untuk kehidupan mereka. Masyarakat di Afrika ini memanfaatkan itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas keadaan rasial di Afrika. Dari perspektif rasial, Afrika dikenal sebagai tempat kelahiran manusia modern. Nah, seperti Homo sapiens dan memiliki keberagaman etnis, bahasa, ras, dan sangat kaya akan populasinya sendiri dari beberapa kelompok besar seperti yang pertama yaitu Negroid, yaitu yang berkulit hitam. Banyak terdapat di kawasan sub-Sahara atau Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Nah, Kaukasoid ini berkulit putih, lebih banyak di Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia yang secara historis bercampur dengan ras Arab dan Mibernia. Nah, campuran Austro-Arab dan Afro-Asia di daerah pesisir timur Afrika seperti Somalia, Eritrea, dan Zambia yang dipengaruhi oleh perdagangan serta kolonisasi. Nah, sayangnya sejak zaman kolonial, keberagaman ini menjadi alas signifikan sosial dan politik yang mengakibatkan ketidakadilan dan konflik rasial ketika bangsa Eropa Belanda menjajah Afrika abad ke-19. Mereka mengimplementasikan